China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pandemi yang terjadi di dunia membuat semua kegiatan berjalan secara online. Tak terelakkan pun dengan pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang mana anak-anak bertemu langsung dengan ibu bapak gurunya, dengan adanya pandemi mereka harus mengadakan pembelajaran secara online, yang mana mereka harus belajar di rumah bersama orang tua dan kami sebagai guru mengajar di kelasnya masing-masing. Maka kondisi di sekolah menjadi sangat sepi, kemudian kelas-kelas tidak ada kegiatan sama sekali. 2 tahun, siswa akhirnya membiasakan diri belajar di rumah melalui daring dengan berbagai hambatan dan tantangannya. Dengan waktu yang banyak digunakan anak-anak untuk belajar di depan gadget, anak-anak akhirnya semakin akrab dengan gadget dan memilih belajar sendiri sambil menunggu orang tuanya pulang. Tidak sedikit yang pada akhirnya anak-anak sibuk dengan gadget dan dengan bermain games atau berselancar pada platform lain sebagai bentuk mengisi waktu kosong. Anak-anak terbentuk menjadi siswa yang belajar dengan pembiasaan baru. Mereka leluasa mengikuti kelas dengan berbagai aktivitas lain sesuka hati mereka. Bunda, aku main dulu ya. 2 tahun tersebut, anak-anak akhirnya terbiasa belajar menggunakan gadget dan fasih dalam memahami setiap platform yang diberikan. Tetapi, mereka dan orang tua kesulitan untuk mengerjakan setiap pembelajaran yang telah diberikan. Dikarenakan mereka harus membuka beberapa platform untuk memulai belajar hingga selesai belajar. Yang mana coba? Ribet deh kayak gini Banyak banget lagi linknya, pusing tahu bundanya. Aku juga gak tahu, coba aja, cari aja. 2 tahun berlalu pun akhirnya pemerintah membuka kembali pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Selamat cepet pesta lagi ya. Anak-anak kembali ke sekolah dengan kondisi belajar tatap muka kembali. Mereka dibentuk menjadi karakter baru yang mana mereka terbiasa belajar tanpa pengawasan dan pengkondisian seperti di sekolah, menjadikan kelas seperti tempat yang tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka enggan berlama-lama di kelas, enggan membuka buku tulis, dan enggan membuka buku pelajaran. Keadaan inilah yang membuat saya terus-menerus memikirkan bagaimana membuat anak-anak betah di kelas bersama saya dan teman-temannya dengan kegiatan belajar yang menyenangkan. Saya mengamati mereka dan menyadari bahwa mereka terlahir sebagai generasi alfa. Berdasarkan penelitian, karakter dari anak-anak generasi alfa itu mudah terdistraksi, lebih tertarik pada informasi yang singkat, bermotivasi sosial namun memiliki kecerdasan tingkat emosional yang terbatas, tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan permainan, dan lebih menyenangi experiential learning. Keadaan inilah yang membuat saya termotivasi untuk dapat bersaing dengan platform yang sedang anak-anak sukai, dengan menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam satu platform. Akhirnya, saya memilih Hypermedia. Mengapa Hypermedia? Hypermedia adalah media yang tidak hanya memuat teks saja, namun juga terdapat foto, audio, dan video serta grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Platform ini dapat kita rancang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kita dapat menggabungkan beberapa platform lain dan kemudian kita dapat mendesain semenarik mungkin. Platform ini juga mudah diakses, mudah dipahami anak karena dapat menggunakan instruksi singkat. Saya menggabungkan awal pemberian stimulus hingga asesmen dalam Hypermedia tersebut. Saya menyadari bahwa anak-anak memiliki kemampuan dan minat yang berbeda. Maka saya mencoba memberikan Hypermedia kepada anak-anak dengan memberikan asesmen sesuai dengan kemampuan yang siswa miliki. Saya meminta mereka untuk membuat informasi mengenai materi dalam bentuk mind map dengan memilih media sesuai dengan yang ingin mereka kerjakan. Mereka boleh menggunakan kertas, aplikasi pada gadget, atau media lainnya yang menarik dan kreatif. Ada gambar apa? Ada gambar olah. Olahnya lagi apa? Senyum. Lagi senyum. Sampai di situ ada tulisan-tulisan. Saya Ihat Solihat, Kepala Sekolah SDN 077 Sejahtera
Dalam hal ini sangat mendukung apa yang dilakukan kegiatan oleh Ibu Lutfi di kelasnya. Dengan Hypermedia memperkenalkan teknologi untuk generasi alfa, di mana bisa meningkatkan kompetensi di bidang literasi anak-anak dengan maksimal dan akan menjadi sebuah prestasi. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Bu Lutfi dengan metode Hypermedia ini sangat membantu siswa untuk lebih memahamkan materi dan juga meningkatkan motivasi belajar mereka, di mana mereka adalah merupakan generasi alfa, di mana generasi ini sangat mengedepankan teknologi dan juga IT, sehingga penggunaan metode ini sangat cocok untuk mereka. Senang. Kenapa senang? Karena bisa belajar dengan main HP, aplikasi. Senang. Kenapa? Karena hasil pembelajaran aku bisa dimasukkan ke TikTok. Menurut saya, dengan diberikannya metode pembelajaran Hypermedia yang diberikan oleh Miss Lutfi di kelas, alhamdulillah anak saya jadi lebih memahami gitu kan, mudah dimengerti karena metodenya itu menarik, ada gambar, ada games-games seperti itu. Dan untuk saya pribadi pun sebagai orang tua dalam membantu anak untuk belajarnya itu jadi mudah juga gitu. Semoga dengan diterapkannya pembelajaran berbasis Hypermedia dapat membuat pembelajaran semakin kreatif dan inovatif, serta anak-anak bisa semakin positif dalam menggunakan gadgetnya mereka. Dan bagi orang tua dapat memudahkan mereka dalam mengakses materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya dan juga dapat melihat semua hasil karya anak-anak di dalamnya. Dan bagi rekan sejawat, semoga metode ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat yang cukup baik. Terima kasih.